Nah, Halo, selamat malam Pak, apa kabarnya? selamat malam Mas Jo. Apa kabar? Belum liburan kayak Mas Jo ini, gitu kan? Belum, Lihat belum Pak, market, gitu belum. kan? Kita libur kalau bursanya juga libur Pak. Ya, ya, ya. Jadi pertama-tama mau kita dari Sukor, mewakili Sukor ya, mau say thank you dulu ya buat Pak Gempong untuk waktunya yang sudah diberikan nih ngobrol. Ini pertama kali nih Pak ya, kayaknya ya, Instagram Live Ya, dari Sukor ya. ya, ya. Iya, Kalau dari sisi jadi saya pertama kali, gitu kan? Untuk terima kasih kesempatannya. Langsung untuk mm, poin, ketika bicara market ini hal yang menarik, gitu kan? Nah, banyak ya, ya, netizen yang tanya, gitu kan, terkait dengan ya, kalau kita bicara 2025 kurang 3 hari lagi efektif. ya, Sampai apakah nyampe 9.000 gitu kan. betul, betul. Nah, nanti kita bahas, kita kupas tuntas kira-kira gitu Mas Bro ya, Mas Yo. Iya, betul. Oke, jadi teman-teman sekali lagi aku ingatkan ya, kalau misalkan ada pertanyaan nanti tinggal langsung di komen aja. Nanti kita pilihin pertanyaan kalian ya. Oke Pak, jadi pertanyaan pertama yang biasanya aku selalu tanyakan ya, kalau misalnya ngobrol di TikTok sini dengan banyak influencer ya atau pelaku pasar modal aja, pelaku pasar modal itu yang pertama tanggapannya Pak mengenai market kita hari ini ya. Jadi kalau kita lihat kan ya sih kita masih terkoreksi ya. 9.000 sepertinya agak susah nggak sih Pak gitu kan, apalagi kita melihat waktunya sudah tinggal beberapa hari lagi gitu kan, karena ada beberapa hari libur juga sebenarnya kan. Jadi kalau dari Pak Gembong sekarang melihat market kita itu sekarang gimana Pak? Oke, kalau kita bicara market keseluruhan untuk jangka pendeknya dulu ya, untuk Iya. angka 9.000 kayaknya tidak realistis. Kenapa? Karena market Hmm. ya kemarin kan besok ya, besok terakhir, setelah itu long weekend, ya long weekend, terus efektif tinggal 29.30. Jadi dengan tiga Ya. hari, ya saat ini ya IHSG di level 8.500 something lah ya gitu kan. Dan itu memang satu minggu kemarin di interview sama media, saya sampaikan bahwa untuk angka 8.000 9.000 kita agak ya kurang realistis. Tetapi justru cenderung ketika week ini atau 3 hari ke depan, justru Hmm. potensi koreksi akan lebih banyak. Kenapa? Hmm. Bro, liburan butuh cuan bro, gitu kan, realisasi, gitu kan. Dan koreksi sehat. Kalau kita lihat perjalanan IHSG, ya itu cukup menarik. Ya, teman-teman lihat awal tahun itu kan dimulai dari 7.300 awal tahun 7.300 April ya itu sempat titik terendah begitu Trump umumkan perang dagang dengan semua negara gitu kan, perang tarif gitu kan, otomatis titik terendahnya adalah 5.883. Oke, nah di situ semua ngomong gelap ya kan, Hmm. dari sisi gelap terutama dari sisi investor asing. Oke, tetapi 5.883 ya alhamdulillah pada saat Agustus ya, Hmm. mereka ada bilang itu sama pejabat-pejabat Agustus 8.000. Nah, kejadian. Nah, turn pointnya itu di pergantian dari sisi Ya. Sri Mulyani, pro Ya. stabilitas, ke Pak Purbaya gitu kan. Nah, itu di Septemberan dan berbagai macam stimulus sampai akhirnya all time high beberapa kali bro. Hmm. Ya, sempat all Ya. time high 8.776. Nah, itu yang kita bicara digandengkan dengan oke, apakah 9.000? Hmm. Kira-kira, nah faktualnya saat ini secara teknikal jangka pendek ya tentunya akan koreksi, targetnya di 8.400, 8.500 lah ya, gitu kan. Ya. Tetapi tentunya 2026 akan view-nya akan berbeda. Jadi kalau kita lihat saat ini jangka pendek lebih banyak akan koreksi, targetnya di 8.400 ya. Apakah support terdekat itu kuat? Jadi kan tertembus. Kalau enggak sih, ya range-nya antara 8.400 sampai 8.600. Kira-kira di 2026 ini. Tetapi Hmm. overall 2025, overall Desember mungkin akan Desember kira-kira secara statistik window dressing masih akan positif tapi tipis. Hmm. Ya. Ya. Kira-kira gitu bro. Oke, siap. Jadi memang kalau kita lihat di tahun ini kan juga sudah all time high ya Pak, cukup tinggi juga gitu ya market kita. Jadi memang potensi terjadinya koreksi beberapa kali begitu itu juga sesuatu yang normal gitu Pak ya. Dibilangnya kan Ya, koreksi-koreksi sehat kalau kita gitu. bicara story kinerja, ya Iya. tahun 2025 ISG berapa? Sampai year to date ini itu sudah naik sekitar 21,36%. Hmm. Hmm. IISG, ya, Hmm. IISG ya. Nah, karena ini anomali bro. Tahun 2025 ini ya biasanya penopang utama adalah ya big cap Hmm. dengan old
ya bisnis, terutama big bank, dan itu tahun 2 tahun terakhir ini dihajar terus ya sama investor asing dengan capital outflow. Ya, justru penyelamat dari sisi IHSG, kalau kita bicara IHSG, itu adalah saham-saham konglomerasi. Ya, baik dari sisi konglonya ataupun konglo yang IPO dengan market cap yang luar biasa. Nah, kalau kita lihat IHSG 21%, kita bandingkan dengan LQ45, itu posisinya LQ45 hanya 3%. Berarti bayangkan, gitu kan, ada selisih kontribusi dari saham-saham konglo ini, ya tentunya hampir mendekati 18-20%. Secara kinerja dan secara market cap. Nah, buat teman-teman yang hold saham-saham konglo, selamat ya, pasti cuan gitu kan. Tapi kalau hold ya style cuan toh. Kira-kira gitu bro. Cuan toh. Ya, ya. Jadi ini pas banget ya dengan pertanyaan banyak retail gitu ya Pak ya, kalau saya perhatikan di market itu, karena selama 1-2 tahun terakhir itu kan memang kita dimanjakan dengan pergerakan saham-saham konglomerasi ya, yang seperti Pak Gembong tadi sudah bahas begitu kan, yang sebenarnya bisa dibilang cukup volatil juga ya Pak ya, kita bilang mungkin memang sangat kenaikannya itu bisa apa ya, di atas lah ya daripada big banks dan sebagainya, tapi juga tentunya kan bisa koreksi cukup dalam juga begitu. Nah, tapi beredar mulai ada beberapa pandangan bahwa tahun 2026 ini sudah mulai akan balik lagi ke saham-saham berfundamental gitu kan. Jadi mungkin ini salah satu juga kenapa kita memilih topik saham under value begitu kan. Walaupun nanti akan kita breakdown juga ya beberapa pertanyaannya. Nah, dari Pak Gembong sendiri tanggapannya gimana nih? Melihat apakah adanya potensi perubahan dari style orang trading gitu atau berinvestasi di pasar modal tahun depan, atau mungkin akan hybrid sama nih, kayaknya saham konglomerasi akan tetap menguasai pasar modal juga, atau mungkin emang kayaknya sih sudah akan saturated ya, udah akan mati juga dan mungkin lebih menarik ke yang berfundamental, contohnya seperti big bank. Tanggapannya gimana Pak? Oke, inilah menarik. Itu akan balik lagi terkait dengan ciri khas dari masing-masing. Menggunakan tekniknya seperti apa. Karena market di sini ya ada tipikal market yang fundamentalis. Oke. Berarti kita lihat terkait dengan valuasi, prospek dan lainnya. Nah, tentunya saham-saham yang terkait dengan fundamental untuk tahun ini tematiknya. Ini masalah selera, Bu. Ya, tematik seleranya gitu ya. Nah, memang tahun ini 2 tahun terakhir itu selera dari sisi retail dan kebanyakan dari sisi market itu adalah saham-saham yang tipikal konglomerasi. Pendekatannya bukan terkait dengan valuasi lagi, bro. Ya, ini masalah selera gitu ya. Nah, kalau khusus konglo itu adalah story-nya, ya, story dari sisi konglomerasinya terkait dengan ada liquidity, ada sentimen, dan ada tentunya corporate action-nya. Jadi story itu, kalau kita bilang fundamental, nggak masuk bro kriterianya. Karena pendekatannya market sekarang lebih tepat terkait dengan sentimen liquidity. Ibaratnya yang rame di sana, tinggal bagaimana manfaatinnya. Jadi kalau 2024 perbandingannya, saham-saham konglo itu ada namanya FCA, full call option. Ya, 2024 kan, ya, sempat itu separuh persen kan lumayan tuh market cap-nya. Nah, tetapi tentunya ada bursa otoritas yang lebih lunak lah kalau dari sisi FCA. Akhirnya 2025 kan nggak kejadian. Ya, konglonya gaspol bro. Nah, tinggal konglo yang mana? Ini kayaknya gantian gitu ya. Gantian. Kalau kita bicara faktor, kita ngomong disclaimer on ya dengan apa semua yang ada. Contoh misalnya konglomerasi dengan PP. Teman-teman sudah tahu ya, ya stok marketnya dari sisi Pak Prayogo Pangestu apa saja. Mulai dari sisi brand, BRPT, TPIA, CDA, dan lain-lain. Itu kan tinggal gantian saja. Tapi secara tematiknya penggerak market ya gitu aja bro gitu kan. Nah terus minggu ini kira-kira terkait dengan story-nya Pak Bakri gitu kan. Dengan fundamental hype-nya adalah di saham bumi, saham dewa, saham RMS gitu kan. Karena memang ada story-nya. Ada story-nya. Prayogo Pangestu, PP, Salim, setelah itu Haji Isam gitu kan, grup MTech dan lainnya. Karena kalau kita bicara konglomerasi signifikan di 2006 juga, tinggal tergantung apa temanya, story-nya. Cuman kayaknya rotasi, gantian, gitu kan. Kenapa? Karena 2026, kalau misalnya contoh target Pak PP ya, apa sih sebenarnya indikasi bahwa dia harus naikin value, naikin likuiditas, naikin free float, ujung-ujungnya MSCI. Story-nya kan gitu ya. Nah itu beberapa sudah, tinggal ya kolong-kolong yang lain ini seperti apa. Cuman memang ini yang sifatnya kalau gas
Paul itu ibaratnya ini kayak Ferrari bro, gitu kan. Kecepatannya luar biasa, volatility luar biasa. Apakah ini cocok? Ya, tinggal tergantung profil dan style dari trader masing-masing. Itu dari sisi saham Konglo. 2026 pasti mewarnai itu. Kenapa? Karena mau suka nggak suka secara liquidity, dengan sentimen dan gantian itu tetap masih saham Konglo. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin 2026 ini ada story yang positif. Kita lihat globalnya dulu. Globalnya apa yang terjadi? Fed tahun ini menurunkan suku bunga on track. Dan indikasi 2026 juga akan menurunkan suku bunga. Let's say 2 kali. Ditambah, ini menarik, ditambah quantitative easing. Ketika ada quantitative easing, maka di situ ibaratnya risk on dari sisi market, contoh kayak saham, terus kripto dan lain, liquidity-nya bagus. Nah, itulah nanti yang menjadi harusnya turn around dari sisi terutama saham-saham Konglo yang old ya, terkait big bang atau fundamentalis gitu kan. Itu begitu ada inflow, nah itu harusnya bisa turn around, terutama di big bang. Kira-kira gitu bro, gambaran bro. Oke, jadi ini penting banget ya buat kita perhatikan bersama ya teman-teman ya. Jadi ini semua sebenarnya masalah selera gitu ya, dan juga pentingnya melihat bahwa bagaimana dampak sebuah story atau sentimen terhadap pergerakan harga saham ya Pak ya. Jadi cuma tidak hanya serta-merta mengenai fundamental satu perusahaan, tapi hanya dari story aja itu bisa menggerakkan saham begitu ya teman-teman ya, harga saham ya. Dan ini terlihat dari 2 tahun terakhir ya dengan saham-saham Konglo. Oke, nah jadi menarik nih Pak ya. Tadi Pak Gembong juga ada sempat mention mengenai saham perbankan gitu ya. Dan Pak Purbaya ya, sekarang kan ini lagi menjadi hot topic terus ya Pak Purbaya kalau saya lihat-lihat di sosial media begitu kan, dengan stylenya gitu kan, dan suntikan 200T ya Pak ya untuk ekonomi kita gitu ya di Indonesia, dan ini diharapkan dapat memberikan dorongan gitu kan Pak ya untuk perbankan kita begitu kan. Nah, kalau saya mau nanya Pak mengenai sektoral gitu kan. Secara sektoral apakah ada sektor tertentu nih yang menurut Pak Gembong berpotensi menarik begitu, atau bisa dibilang juga outperform nih di tahun depan? Karena ini tentunya bisa membantu teman-teman semua yang nonton malam hari ini kan pemilihan sahamnya Pak ya. Kadang-kadang kita bingung juga mungkin dari secara sektoral nih. Kira-kira kalau dari Pak Gembong ada nggak sektor yang berpotensi menarik, atau mungkin yang menurut Pak Gembong mungkin tahun depan kayaknya sektor ini belum dapat panggung, juga boleh di-share Pak, silakan. Oke, terima kasih. Kalau ada 11 sektor, ya teman-teman sudah tahu, maka untuk yang bullish dulu ya, sisi agresif yang pro gold untuk pro pertumbuhan ya, tentunya basisnya adalah pertambangan, terutama di sisi komoditas. Kenapa? Karena harga komoditas, misalnya contoh emas, ya, timah, nikel, itu dari sisi harga spot itu naik signifikan. Contoh, simpel, emas. Emas hari ini itu mencatat rekor hampir 4.500. Ya, gold, SKU gitu kan. Nikel, timah, dan lainnya. Basis saham yang terkait itu otomatis akan sentimen positif. Kenapa? Karena biasanya pergerakan harga itu, nah secara fundamental baru nanti akan terreflect pada laporan keuangan. Jadi secara kinerja laporan keuangan harusnya good. Jadi sektor yang menjadi pegangan kita sebagai agresif tentunya sektor yang berbasis pertambangan dan komoditas, terutama dari sisi emas, nikel, timah, tembaga, ya itu yang pertama. Terus yang kedua dari sisi energi. Kenapa dari sisi energi? Tentunya hari ini terutama dari sisi minyak itu posisinya saat ini ya itu memang sudah siklusnya energi kan manggungnya 2022 ya. Begitu ada perang Rusia Ukraina, harga minyak dari 60 langsung ke jam ke 120, turunannya minyak batu bara sampai ke ibaratnya gas, itu naik signifikan. Nah, 2023, 2024 tentunya turun. Ya, sesuatu yang ibaratnya normal. Harga minyak di sekarang itu posisinya sekitar 58 something. Nah, ini ada pemicunya. Pemicu di uncertain di 2026, terutama di Venezuela sama Amerika. Ingat, Venezuela itu salah satu ya negara produksi dari sisi minyak. Dan itu sudah mulai ada ketegangan. Ya, ada ketegangan terutama dari sisi Amerika untuk menggulingkan dari sisi Venezuela. Sehingga uncertainty cukup tinggi. Energi ya itu menjadi salah satu topik yang menarik gitu kan. Selain dari sisi komoditi. Itu yang ininya ya. Yang strategi agresifnya. Kalau sisi yang defensifnya, kita bicara terkait dengan terkait dengan proyek pemerintah
khususnya di MBG, ya itu tentunya akan menjadi Hmm. kalau kemarin kan engine-nya sudah ada, dananya sudah ada, teman pelaksanaannya. Nah, Pak Hmm. Purbaya sangat solutif untuk terkait dengan seleksinya. Maka sektor yang misalnya consumer, ya itu basisnya terkait dengan ya bahan makanan dan lain-lain itu Ya. menjadi sesuatu yang menarik, gitu kan? Itu mendorong pertumbuhan. Oke, dan terakhir ketika bicara sektor yang harusnya sudah mulai turn round, gitu kan, fasenya sudah andai adalah sektor perbankan. Tiga sektor ini yang menjadi indikatif, gitu. Jadi yang akan mendapatkan positif di 2026 nantinya. Oke, menarik ya. Jadi masih bisa dibilang sebenarnya energi dan pertambangan tuh masih jadi pilihan juga ya Pak ya. Begitu ya, karena ini juga salah satu menjadi program Pak Prabowo ya, kalau tidak salah ya, hilirisasi semuanya dan sebagainya. Ya, dan ini tentunya teman-teman bisa menjadi watchlist kalian juga ya secara sektoral ya untuk mempersiapkan lah istilahnya yang strategi kalian untuk di tahun depan. Begitu. Contoh simpel bro, terkait tahun kemarin itu kan Hmm. ya booming ya Tima dengan turunannya mobil Ya. listrik dan lainnya 2021, 2022 gitu kan itu peaknya. Setelah itu harga harga nikel dan lainnya itu Ya. kan cukup anjlok ya, apalagi Ya. Indonesia sangat agresif untuk memproduksi katalis positifnya terkait dengan tambang dan hilirisasi. Oke, ya Ya. akhirnya ya hampir mayoritas terkait dengan oversupply sehingga harganya turun. Mhm. Dan ini kemungkinan besar akan di-cut sehingga menjadi stabilitas. Makanya ya nikel, Hmm. timah dan lainnya itu sudah terbang duluan bro, gitu kan? Ya, Ya ya. misalnya INS gitu kan. Nah Inco sudah mulai gitu kan. Nah karena secara valuasinya sudah cukup murah gitu kan. Jadi Mhm. ini salah satu pendorong yang mungkin akan menjadi katalis positif di 2026. Ya, ya, ya. Oke, siap. Thank you banget ya Pak Gembong ya untuk penjelasannya so far. Jadi teman-teman di sini yang baru join, selamat datang. Aku mau ingetin sekali lagi, kalau misalnya kalian baru nonton sekarang, jangan khawatir. Penjelasan dari atau diskusi yang kita sudah bahas dari awal nanti itu akan diupload ya di Instagram Sukor Sekuritas. Jadi nanti kalian bisa nonton ya penjelasan dari awal tadi Pak Gembong ada menjelaskan mengenai market insight ya dan juga memberikan beberapa eh, view ya mengenai sektor-sektor yang akan manggung di tahun depan. Oke, nah Pak Gembong kita coba masuk sedikit ya ke topik kita malam hari ini gitu ya. Jadi ini kita tipis-tipis edukasi aja ya. Habis itu nanti kita akan coba mengambil pertanyaan teman-teman yang ada malam hari ini ya. Jadi teman-teman kita mau coba istilahnya refresh sedikit atau juga mungkin buat teman-teman yang baru belajar untuk kita memahami lebih dalam lagi lah ya sedikit mengenai saham-saham under value ini ya untuk mempersiapkan diri kita juga ya teman-teman ya dalam perjalanan investasi atau trading kita di tahun depan. Nah Pak, jadi judul kita kan mencari saham-saham yang masih under value ya Pak ya dan like dipantau. Kalau misalnya kita lihat juga sekarang SID kita juga sudah banyak ya orang-orang buka akun investor dan sebagainya trader di Bursa Indonesia. Tapi mungkin hal-hal sesimpel ini aja juga masih banyak yang belum tahu gitu Pak. Ini harus Ya, jadi sesuatu yang kabar baru. kita ini ya Pak ya. Ya, saya barusan Nah, membaca dari sisi hmm, pertumbuhan investor SID itu sudah menyentuh di level 20 juta nah, investor SID. hmm, Ya, tentunya SID itu kan ibaratnya KTP-nya investor ya. ya, Memang mayoritas di reksadana tetapi di saham cukup atraktif dengan hmm, pertumbuhan sekitar 35%. Jadi kalau kita lihat ya banyak investor baru atau trader baru yang masuk di bursa dan ya ini yang menjadi suatu ya kenapa ya sangat menarik dari sisi potensial. Bahkan yang terakhir gitu kan Robinhood, ya teman-teman tahu ya dari sisi Robinhood ya GoTrade sudah masuk ke Indonesia. Terus terakhir adalah Robinhood itu kayak ini retailnya Amerika ya, hmm, salah satu yang paling kuat di retail Amerika sudah masuk ke Indonesia. Artinya melihat apa? Melihat suatu potensi terutama retail, guys. Pertumbuhan investor retail dan ini menjadi suatu peluang, opportunity. Ya, kira-kira seperti itu, bro. ya, ya, ya. Jadi ini juga salah satunya ya di mana kadang-kadang pertumbuhan angka dari retail investor ini bertumbuh, tapi kadang-kadang mungkin edukasinya belum catch up gitu ya Pak. Jadi inilah salah satunya juga kita mau bahas tipis-tipis nih sedikit mengenai saham under value Pak gitu ya. Jadi dari Pak Gembong sendiri mungkin bisa dijelaskan nggak? Ini mungkin bisa mewakili ya pertanyaan ini buat teman-teman yang baru mulai ya investasi atau trading. Apa itu saham under value dan mengapa investor itu ada ya yang mencari saham under value Pak? Mungkin bisa dijelaskan sedikit nggak mengenai hal ini? Oke, saham undervalue. Undervalue berarti saham yang murah, yang diskon.
Karena ada perbandingan dengan nilai intrinsik. Nah, kita bicara valuasi. Pada akhirnya, valuasi itu wajar, murah, atau mahal. Nah, sekarang yang kedua, kita bicara metode. Untuk melihat saham undervalue itu ukurannya apa? Boleh komen di kolom chat teman-teman atau di komen gitu kan. Metodenya apa untuk melihat suatu saham undervalue? Ya, ini kan banyak ya, salah satu dari sisi edukasi gitu kan. Dari teman-teman punya perspektif, punya apa, silakan. Nah, karena ketika bicara valuasi dengan price, dengan liquidity itu dua hal yang berbeda. Menurut teman-teman, ya untuk undervalue, kira-kira metodenya apa? Sehingga kita bisa nyamakan persepsinya dulu, bro. Terkait dengan metode, gitu kan. Kalau undervalue berarti saham yang murah karena dibandingkan dengan harga wajar. Nah, harga wajar bagaimana penjelasannya? Nah, karena di market sendiri, kalau kita bicara undervalue, maka pendekatan atau metode, ya contoh yang paling simpel adalah metode dividen. Ada namanya dividen discount model. Ya, berarti menganggap ya, suatu perusahaan mendapatkan dividen dan nanti ke depan ya valuasinya berdasarkan dividen, hanya dividen. Yang kedua, DCF, discounted cash flow. Ya, ini memproyeksikan kayak modeling laporan keuangan sampai memproyeksikan ya laba tahun depan berdasarkan laporan keuangan 4 sampai 5 tahun. Yang terakhir, yang paling relatif valuasi itu adalah PER EBV. Kira-kira gitu. Nah, ini akan sangat tergantung metodenya. Yang paling umum investor retail gunakan adalah pendekatan relatif valuasi dengan PER, ya price to earning ratio dengan price to book value (PBV). Nah, di situ ada, kalau kita bahasa best practice-nya, PER-nya carilah saham-saham 10, PER kurang dari 10, PBV kurang dari 2 misalnya, gitu kan. Nah, itu menjadi suatu standar ya yang digunakan secara praktisnya. Kira-kira gitu, itu bahasa di undervalue. Ada juga metode misalnya, metodenya adalah ya EBIT EBITDA gitu misalnya, gitu kan. Nah, itu banyak variasi, bro. Yang penting adalah bagaimana metodenya. Yang paling umum adalah pendekatan relatif valuasi per PBV. Yang dikatakan undervalue berarti dilihat dari ya historical 4 sampai 5 tahun, ya berapa PER sama PBV-nya. Kalau misalnya contoh rata-rata ISG, misalnya contoh rata-rata 5 tahun itu adalah 15 kali. Sekarang 10. Ya, itu akan dianggap murah. Kemarin saat ini 18 akan dianggap mahal karena berdasarkan historical. Kira-kira gitu, bro. Itu pendekatan undervalue atau dari sisi valuasi. Ujungnya cuma 2, mahal, murah, atau wajar. Tapi kita harus samain metodenya apa yang digunakan. Kira-kira gitu. Oke, jadi ini buat teman-teman ya, mungkin yang memasuki liburan juga ada waktu lebih gitu ya kan, bisa kulik-kulik ya mengenai metode mencari valuasi ya, mana yang mungkin undervalue ya, sama juga mungkin bisa melihat ya, menyisihkan mana saham-saham yang overvalue gitu ya. Dan tadi udah dijelaskan sama Pak Gembong juga metodenya banyak. Nah, tapi pertanyaan sejuta umat adalah Pak Gembong gitu kan, apakah saham undervalue ini memberikan kepastian harga sahamnya itu akan naik gitu kan? Karena kan ada tuh saham undervalue tapi sahamnya nggak gerak-gerak juga ada gitu kan. Dan mungkin bisa di-share dikit nggak sama Pak Gembong kira-kira resiko apa nih yang sering diabaikan oleh pelaku pasar modal saat membeli saham undervalue, Pak? Silakan. Oke, kalau kita bicara undervalue dengan metode fundamental, ya ketika bicara fundamental maka perspektifnya adalah sabar, bro, jangka menengah ke panjang, ya, karena value berbeda dengan harga, valuasi berbeda dengan harga, karena harga tersebut adalah konsensus di market, itu sudah ada fundamental, ada trader, ada spekulan, ada bandar dan semuanya, big player. Ya, itu yang seringkali kadang orang hal yang sangat esensi, valuasi dengan price itu dua hal yang berbeda. Kalau ditanya, apakah undervalue itu pasti naik? Di market tidak ada yang bisa memberikan satu kepastian. Tetapi, ya orang-orang fundamental meyakini bahwa ketika kita lihat ya undervalue prospek bisnisnya, kinerja laporan keuangan, ya berarti ini ada salah harga. Tinggal tunggu waktu. Nah, kapan waktunya? Nggak ada yang bisa jawab, gitu kan? Makanya rata-rata investor itu posisinya sebagai ya konsep dari undervalue itu. Ya, bisa, misalnya contoh, bisa bergerak dengan cepat,
1 bulan, 3 bulan, atau lambat, bahkan 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan 3 tahun siklusnya. Ya, minimum 3 tahun, paling lama 3 tahun secara kinerja. Nah, itu dari sisi konsep undervalue-nya. Tapi kalau kita sebagai trader, ya pendekatan sekarang tadi market lebih suka ke sentimen, liquidity, ya, dan ya price action-nya, apalagi story-story positif terkait dengan pengusaha. Nah, yang ramenya di situ. Maka seorang trader itu dia tidak melihat dari sisi fundamental dan lainnya, tetapi langsung price action-nya. Oh, ini rame nih, ya, HK, gitu kan. Nah, dari situ akan menjadi sesuatu yang sangat berbeda pendekatannya. Kira-kira begitu. Contoh misalnya, oke, undervalue, kinerja laporan bagus, ya, pertumbuhan bagus, ya, terus kita lihat dari sisi fundamental, manajemen, track record dan lainnya, contoh simpel BCA. Ya, kalau secara wajar, rata-rata konsensus, bukan hanya gembong itu, tapi konsensus yang menyatakan harga wajarnya kisaran di angka 10.000 sampai 10.400 sampai 11.000. Itu dengan metode pendekatan dengan semua ya. Kalau konsensus kan kayak Bloomberg terminal dan lainnya. Nah, sekarang harganya 8.000. Berarti sudah diskon terkait dengan harga valuasi wajarnya itu sekitar 20-25%. Kapan lagi? Hal contoh seperti itu. Ya. Nah, jadi teman-teman juga akan bisa melihat kira-kira pendekatan undervalue-nya apa. Nah, sekarang banyak bro, ya, terkait dengan terutama dari sisi platform gitu kan, Jusma juga sangat-sangat lengkap gitu kan. Nah, pendekatan valuasi maupun pendekatan dari sisi tradernya gitu kan. Nah, itu menarik untuk kita kulik lebih dalam. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya kita memang seleranya ya atau strategi atau tipe kita ya di dalam pasar modal itu mungkin sukanya saham undervalue ya, mencari saham-saham dengan valuasi murah ya, itu harus disesuaikan juga dengan psikologi kita ya, dimana tadi Pak Gembong sudah menjelaskan harus bisa sabar juga ya teman-teman ya. Jadi ini balik lagi ke masing-masing kita ya. Jadi mungkin jangan sampai kebalik-balik gitu ya teman-teman ya. Mungkin strateginya mau cari saham-saham valuasi kecil tapi mengambil rekomendasinya atau membelinya saham-saham yang tidak sesuai dengan karakter yang diinginkan ya teman-teman ya. Oke, sebelum mungkin aku 1-2 pertanyaan lagi ya, nanti habis itu kita akan ambilin pertanyaan teman-teman ya. Jadi kita sisain maybe 15-20 menit terakhir ya untuk mengambil pertanyaan teman-teman yang ada di malam hari ini ya. Oke Pak, jadi pertanyaan dari aku mungkin mau lebih ke arah pengalaman ya Pak ya, sama manajemen resiko juga begitu kan. Jadi tadi seperti yang sudah dibahas sedikit, biasanya memang strategi kita udah ada nih, metode kita udah ada, tapi ternyata yang membuat kita rugi atau untung itu bisa dibilang mayoritas dari perasaan kita Pak ya, emosi gitu kan ya. Nah jadi sebagai Pak Gembong ini kan saya kenal sebagai edukator yang sudah cukup lama juga ya Pak ya di pasar modal gitu kan, sudah lama berkecimpung di industri ini. Kira-kira ada kesalahan apa Pak yang paling sering dilakukan nih oleh pelaku pasar modal, baik trader atau investor, yang mungkin bisa di-share Pak, dan mungkin ada tips dan triknya nih yang bisa diceritakan buat teman-teman semua yang nonton nih malam hari ini. Oke, kalau bicara pengalaman maka yang pertama adalah satu, kita tidak punya terkait dengan tujuan yang clear, ya, dan kita tidak bisa melihat karakter kita seperti apa, ya, apakah investor, apakah trader. Tapi sebenarnya paling penting lagi, oke, ini kita mau invest buat apa atau trader buat apa? Kalau kita bicara, nah di situ kita pengennya satu, FOMO. Harapannya beli hari ini langsung gitu kan naik secara signifikan. Yang ramai hari ini apa? Itu yang kita bisa aja gitu. Cuman tidak tahu manajemen risiko. Nah, itu satu. Hal yang paling penting adalah sisi manajemen risiko gitu kan. Misalnya contoh, kita punya portofolio let's say 20 juta lah. Gitu kan. 20 juta kita belikan saham apa? Nah, kita tidak punya perencanaan. Strategik portofolionya. Gitu kan. Apakah misalnya dikonsentrat di satu saham atau dua saham, cacing-cacing naga-naga gitu kan. Nah, atau gitu kan, posisinya disebar ke beberapa. Nah, manajemen risiko itu yang secara teorinya gampang, secara perasaan susah. Mungkin nanti lagi gitu ya. Nah, karena itu butuh sabar dan disiplin tadi. Kira-kira gitu. Itu yang seringkali dalam praktiknya
Satu adalah ya satu tidak punya strateginya, ya. Yang kedua plan dan eksekusi plannya tidak jalan akibat FOMO. Dan yang paling signifikan adalah belum tahu stylenya, apakah style investor, apakah style trader. Style trader buat di money managementnya. Kapan take profit, kapan stop loss. Maunya take profit, stop lossnya jangan. Nah, itu yang drawdown emosionalnya bisa membuat kacau. Misalnya contoh turun 5%, 10%, naik 20%, 30%, 40%, di situ baru. Itu satu. Terus yang kedua dari sisi ini sizing portofolionya. Karena biasanya tematik suka-suka sahamnya, maka porsinya itu ya lebih dari 10%. Bahkan bisa 50-60%. Faktualnya di situ. Contoh misalnya, ya ada 10 saham. Satu saham ini bobot kuatnya itu bisa 50-60%. Nah, bayangkan itu yang turun. Nah, jadi secara portofolio tidak balance. Makanya kita belajar dari sisi fund manager, sesuka-sukanya saham maksimum ya 5-10% dari total portofolio. Kira-kira itu Bu, best practice-nya untuk menghadapi volatility dan market. Kenapa? Karena begitu nyangkut dalam di satu saham atau satu sektor, ini nunggunya lama. Nah, begitu lama emosionalnya kena. Ya, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun. Nah, akhirnya begitu ini cut loss recovery justru 2 kali lipat lebih lama. Itu pengalaman-pengalaman yang di market ya, gitu kan, yang kita sudah share. Oke, siap. Jadi teman-teman ternyata ada banyak hal juga ya yang mungkin bisa kita persiapkan juga ya. Tadi salah satunya adalah strategi mengatur portfolio kita juga ya dan sizing saham-saham yang kita miliki ya teman-teman ya. Jadi ini adalah mungkin kita soalnya udah mendekati tahun baru juga ya teman-teman. Jadi ini maybe good start juga ya buat kita untuk mungkin mulai berbenah juga ya. Oke, teman-teman dan Pak Gembong kita mulai mau coba ambil pertanyaan teman-teman ya malam hari ini. Jadi kita coba dulu ambil pertanyaan. Aku udah langsung aja ambil pertanyaan dari Dayat Hadi ya. Aku pin komennya nih. Nah, Pak Gembong dia nanya nih Pak Dayat Hadi ya. Perbankan bagaimana Pak tahun depan? Apakah akan growth nih ya? Gimana nih Pak Gembong tanggapannya? Oke, kalau tahun ini tidak growth sesuai ekspektasi, ya rata-rata kalau mau analis itu rekomendasi growth itu di atas 10%. Secara kinerja perbankan, kita bicara Big Bank gitu ya, BCA yang tumbuh sekitar 8% EPS-nya ya. Yang lain itu bahkan turun, bahkan negatif secara kinerja karena year on year. Ya. Perbankan bagaimana? Kita pecah dua. Yang pertama adalah Big Bank. Nah, karakter dari sisi Big Bank ini harusnya itu bisa turun terang. Kenapa? Karena story pertumbuhan saat ini pertumbuhan Indonesia itu di 5,02 gitu kan. Dan ini Purbaya sudah melakukan insentif program dari 6 bulan kemarin. Ya, dia injeksi pasar 200 triliun. Ya, satu yang paling signifikan adalah tidak naikin pajak. Yang kedua, 200 triliun sudah masuk dan beberapa akan insentif gitu kan. Dan ini pro pasar, pro growth. Dan dua yang dilihat dia adalah sistem dari sisi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2026 harusnya dua engine. Engine pertama dari sisi pemerintah, ya terutama dari sisi program-program seperti MBG dan lainnya. Yang kedua dari sisi ya swasta. Nah swasta seperti Pak SBY gitu kan dibuat supaya kondusif, tenang, terutama dari sisi pajak. Ya semoga itu bisa ini ya bisa efek. Nah dampaknya apa? Tentunya ketika bisa program ini jalan. Satu, investor asing sudah bisa mulai menerima dari sisi sosok ini dan kebijakannya. Karena ya kalau kita lihat tahun kemarin ya tahun terakhir itu capital outflow. Ya. Nah ini kan juga akan balik. Kenapa? Karena story dari globalnya itu posisinya akan turunkan suku bunga dan QE. Nah ini yang menjadi katalis positif tentunya. Sektor perbankan kita optimis akan turun secara kinerja. Karena secara valuasinya juga sudah murah. Ya, dan banyak melakukan ibaratnya itu adalah pembelian kembali dari sisi buyback ya. Karena menjaga dari sisi valuasi, contoh misalnya BCA, BRI, Mandiri dan lainnya itu sudah turun sekitar 25-30% rata-rata.
Nah, dan ini tentunya story-nya juga akan positif. Target pertumbuhan ekonomi di 2026, ya kalau di 5%, anggaplah kita pesimis di 5,2 atau sampai 5,5. Kalau Pak Purbaya omongannya 6%. Kita coba tunggu, itu kan kuartal pertama. Oke, itu di sisi sektor perbankan. Nah, yang menariknya adalah sektor perbankan yang kapitalisasi kecil, terutama dari sisi bank-bank digital. Ya, sempat dimention gitu kan. Nah, bank-bank digital ini dengan transformasi dan lainnya, terutama BBWP, Argo, itu sudah mulai menunjukkan kinerja positif terkait laporan keuangan. Nah, tinggal story-nya saja. Nah, jadi perbankan harusnya itu menjadi suatu turnaround dari sisi Big Bank maupun dari sisi perbankan ya untuk kecil ya, dari sisi bank-bank digital. Karena memang pertumbuhannya dari laporan keuangan dan lainnya, pertumbuhannya cukup solid. Itu dari sisi perbankan. Oke, siap. Thank you banget ya Pak Gembong. Dayat Hadi udah dijawab ya perbankannya tahun depan ya mengenai apakah ada growth atau tidak. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan dari Ade Hermawan nih Pak. Pertanyaannya mulai ke arah teknikal ya. Ya, Jadi dia bertanya, excuse me master. Waduh, master nih. Dibantu review terkait Bufa, Entek dan Raja nih Pak. Kira-kira berapa support dan resist terdekat nih. Jadi mungkin kalau misalnya ada tanggapan juga boleh nih Pak ya, sahamnya Pak Hapsoro nih, Bufa sama Raja ini juga tahun ini kayaknya kenaikannya cukup 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 crazy fantastis. juga ya. Kenapa? Ya Fantastis. itu tadi Fantastis ya tematiknya bahasanya ya. santong lo gitu kan. Nah, Ya, karena ya, ya. kemarin ibaratnya, nah kalau lihat story-nya ya, Pak PP Ya. terus ganti Salim, terus ganti ya Hapsoro gitu ya. Nah, Hmm. terakhir yang sekarang lagi ngetren dalam seminggu terakhir itu adalah sisi saham Bakri ya dengan Ya. Dewa Bumi sama BRNS. Kira-kira gitu. Oke, kita level technical maka kita bisa langsung saya menggunakan praktek dengan teman trader atau saham boleh? Karena ada Boleh, banyak boleh Pak. fitur. Ya. Ini memang secara teknikal pendekatannya adalah bagaimana kami membuat aplikasi yang membuat teman trader itu cepat mengambil keputusan berdasarkan indikator teknikal. Oke, teman-teman kalau belum download silahkan download dari sisi teman trader gitu kan. Itu banyak fitur-fiturnya yang baru. Oke, kita bicara insight terkait dengan Hapsoro Group ya. Ya, Ya. kita mulai dari sisi Bufa. Oke, nah saya khawatir kok nyangkutnya di itu jadi kayak gitu ya. Gitu. Karena Iya, iya. Karena kita oh, nggak dikasih tahu juga ya, Pak. Ini nanya mau entry atau udah ada average di dalamnya kita nggak tahu ya, Pak ya. Jadi yes, mungkin yes. secara Ya, umum karena saja kalau nih. secara story dan liquidity-nya, ya ini 1 bulan kemarin cukup aktif, ya atraktif. Nah, sekarang kalau kita bicara volatility, naik tinggi, nah apakah siap dengan turun? Kita coba lihat sisi technical ya, teman-teman. Ya. Satu dari sisi technical overview-nya adalah no action saat ini. Ya, nah karena Bufa saat ini 1320 atau minus 5%, kira-kira kita bicara teknikalnya sekarang. Nah, technical saat ini minor downtrend, Hmm. jangka pendek, minor downtrend. Dengan target support kisaran ini cukup lebar kan, kisaran di 1000 sampai 730 supportnya. Ya, ya. Ini karena volatility-nya tinggi ya. Nah, resisten di 1800 untuk yang pertama. Nah, saat ini yang menarik adalah di sini dominan sellernya kuat. Hmm. Itu yang membuat turun. Kalau kita bicara haki, ini dominan ini hakinya hajar kiri. Hmm. Kalau sisi technical, candlestick-nya, nah, teman-teman bisa lihat ya, pada saat di 1700 itu sudah confirm untuk downtrend, minor downtrend. Nah, saat ini targetnya 1200 sudah tercapai kemarin untuk supportnya. Saat ini sudah mulai ada tanda-tanda untuk ya. Saat ini kalau kita bicara teknikalnya itu, ya. Range Bufa di 1300 sampai 1400. Cuman hati-hati ini dominan untuk jual. Itu dari sisi ini Bufanya. Lanjut, ya, supaya sudah clear gitu kan. Nah ini kalau seperti ini, kalau kita melihat siapa sih penggerak marketnya? Bufa ini 93% lokal. 93% lokal. Jadi ya fund flow akan sangat tergantung dari investor lokal, terutama investor-investor strategis ataupun ya pemilik barangnya sendiri. Jadi tipikal fluktuasinya cukup tinggi. Oke, itu Bufa. Semoga menjawab. Lanjut ke Raja. Betul? Ya, ya, Raja, Pak. Raja. Oke, kalau Raja Rukuna Harja,
Ini awal yang old ya, awalnya kan ratu gitu kan, raja terus ratu sama buva. Karena ya satu tokoh yang sentral Hasoro di sini. Kalau raja di sini adalah saat ini di 5850, ya saat ini no action. Ya, belum terkonfirmasi secara sinyal. Nah, terus secara teknikal kita bahas, ya supportnya di kisaran ini cukup lebar juga karena fluktuasinya tinggi. Support di kisaran 4150, ya, dan resistannya di 7300. Nah, ini saat ini minor downtrend. Kalau kita lihat candlestick-nya pergerakannya mirip dengan buva. Jangan-jangan ini market maker-nya sama ya grupnya. Ini ya kira-kira gitu kan. Karena kalau lihat ya sentimen sektornya teman-teman lihat ya, buva all time high, terus raja ratu all time high, dan saat ini ya setelah naik koreksi sudah ya secara sehat pun terjadi. Itu kalau kita bicara raja dan buva. Ya. Oke, ada Hermawan udah dijawab ya untuk Buva dan Raja. Kita coba ambilin pertanyaan teman-teman yang lain ya, supaya kebagian juga. Kita lanjut nih Pak. Tadi ada beberapa pertanyaan juga ya, nanya tentang Supa nih Pak, yang baru IPO kan. Ya. Nah, tadi aku kalau nggak salah ada sempat baca ada yang bilang, aduh retail banyak nyangkut katanya di Supa. Nah, kalau dari Pak Gembong sendiri melihat saham-saham IPO gitu ya, strategi yang terbaik buat retail itu biasanya apa Pak? Gitu kan? Atau mungkin apakah ada kesalahan-kesalahan dari retail yang sering terjadi nih di saat adanya IPO seperti Supa gini Pak gitu kan. Jadi mungkin bisa kasih tips lah sedikit ya, kira-kira bagaimana strateginya atau menghadapi saham-saham IPO nih supaya istilahnya kita tetap cuan gitu Pak di pasar modal. Oke, kita bicara IPO, maka proses IPO ini menjadi sesuatu yang minimal setiap tahun itu 60 sampai 70 perusahaan IPO. Oke, nah IPO adalah initial public offering untuk orang atau perusahaan ini mendapatkan pendanaan dari publik. Yeah. Makanya jadi share. Oke, dan itu sangat terbuka. Sebenarnya di sebelum IPO itu adalah ya ada prospektus. Prospektus bisa dilihat, teman-teman bisa melihat. Ini bisnis modelnya gimana sih? Ya, perusahaannya seperti apa? Oke, ya, yang kedua terkait dengan siapa underwriter-nya. Oke, dari sisi underwriter-nya, record-nya, dan tentunya siapa yang lakukan IPO. Ada grup, ada konglomerasi nggak di sana? Tiga poin itu tadi ya. Satu secara bisnisnya. Kalau bicara valuasi tentunya saham IPO pasti valuasinya mahal. Kan nggak mungkin bro, gitu kan, valuasi saham IPO itu murah, nggak mungkin. Pasti mahal. Tapi kita bisa melihat ini ya IPO itu kan bagaimana proses untuk dia mendorong di pasar, mendapatkan dana, mendapatkan trust dari sisi market. Oleh karena itu, teman-teman lihat prospektusnya, terutama dari sisi bagaimana penggunaan dananya. Apakah untuk ekspansif, apakah untuk pertumbuhan, gitu kan, atau justru untuk hutang. Kalau untuk dominan hutang, teman-teman bisa tahu, oh ini untuk exit liquidity. Yang kedua, kita bicara terkait dengan ya underwriter-nya siapa. Underwriter-nya apakah rekornya kuat, dibalik ya underwriter-nya itu grup konglonya ada tidak. Oke, yang keempat, berapa porsi kebagiannya? Retail kebagian berapa? Kalau kebagian sedikit, at least misalnya 10-15%, berarti wajar. Kenapa? Ya, bahkan Supa itu rata-rata 3 lot, 4 lot ya. Oke, rata-rata ya. Berapapun yang masuk retail kebagian itu. Secara sizingnya itu cukup besar, triliun, tetapi rata-rata retail dapat. Nah, rata-rata dari pendekatan itu begitu IPO, maka akan menjadi arah auto reject atas. Nah, itu beberapa kali ya tergantung kekuatannya dari sisi grupnya. Nah, Supa ini misalnya contoh, sudah 3 hari, nah maka strategi untuk kita investor retail, maka biasanya ada ya trailing stop di level ya teman-teman bisa buka ya gitu kan, fasilitas trailing stop ada ya gitu ya. Nah, di Super juga sudah sangat lengkap. Nah, teman-teman gunakan sehingga ketika dia harga misalnya contoh ARB, nah, itu sudah langsung kena auto trailing stopnya. Kira-kira itu untuk yang mitigasi resiko. Tetapi karakternya gini, setelah 3 hari, 4 hari atau 5 hari masih arah-arah, dan kita kan secara emosi kan
pengen masuk nih, Hmm. hati-hati. Ya, karena dengan sizingnya cukup gede triliunan, mau digerakkan ya 2 kali, 3 kali itu butuh effort yang luar biasa. Dan sering kali kita kebentur yang masa lalu ya, pelajaran Hmm. masa lalu gitu kan, bagaimana go to, bagaimana buka gitu kan. Nah, begitu sizingnya sudah besar sekali untuk mengangkatnya itu kayaknya berat. Oleh karena itu, ketika arah beberapa hari, 3 sampai 5 hari, sudah siap-siap untuk bongkar barang ARB. Kira-kira gitu, Bro. Untuk tips Oke, dan triknya untuk di IPO. siap. Thank you banget ya, Pak ya. Jadi teman-teman di sini tadi aku suka banget nih ya kalau ngobrol sama Pak Gembong. Jadi di breakdown ke poin-poinnya. Jadi hopefully teman-teman yang nonton malam hari ini juga belajar ya, teman-teman ya. Jadi kita di pasar modal ini harus terus tetap belajar ya. Jangan cuma hanya tanya target price-nya berapa ya teman-teman ya, tapi kita juga coba mengerti as a whole ya kira-kira untuk bisa lebih mengerti pergerakan di pasar modal ini. Oke, kita lanjut lagi nih ya Pak Gembong nih, menarik nih. Aku pengen tahu sih pendapat dari Pak Gembong ya mengenai saham yang lagi hype ini ya Pak ya. Jadi ini ada pertanyaan dari Desi Wulansari. Nah, ini dia nggak spesifik sih Pak ya, nanyanya teknikal atau mungkin overall insight. Tapi kalau dari Pak Gembong sendiri melihat bumi gimana nih Pak? Atau kalau mau dikasih technical juga silahkan Pak. Oke, kalau kita lihat secara fundamental dulu ya, bisnis batu bara. Ya. Ya, bisnis utamanya di sisi batu bara. Nah, sekarang kondisi batu bara apakah ada story positifnya? Belum. Hmm. Ya, karena memang sejak 2022 ya, terkait energi batu bara ya, itu posisinya turun. Tetapi kenapa kok ini menjadi sesuatu yang anomali ketika ITMG turun, PTBA turun, bumi kok lagi happening banget nih gitu kan grupnya gitu kan. Satu, karena memang terjadi ada perubahan signifikan dari sisi fundamental. Hmm. Begitu grup besar Anthony Salim masuk, ya untuk di sisi sektor ini dan secara utang story-nya itu juga sudah positif masalah pembukuan. Ya, terus yang kedua dari sisi ambil misalnya contoh posisi saham emas kalau nggak salah. Nah, story-story positifnya dan grup masuk masuk Anthony Salim. Jadi dari situ ini menjadi sesuatu yang story positif dari harga 100, 200, sekarang 300, bahkan orang sudah mulai ekspektasi nih 500 gitu kan. Nah, tapi dari sini ya hati-hati. Secara teknikal kita bicara teknikal karena price action-nya udah clear ya. Secara teknikal ya saat ini kalau lihat historical ya maka dilihat 2 bulan terakhir ini kan all time high terus ya. Nah, ketika naik misalnya contoh 50-75%, turun 10-25% harusnya wajar. Oleh karena itu untuk ini mitigasi risikonya adalah pasang manajemen ketat, stop Hmm. loss sama take profit. Ya, kenapa? Karena meleng sedikit langsung ini nih gitu kan, arah ataupun ARB. Ya, karena saat Hmm. ini posisinya teknikalnya adalah posisinya dominan untuk minor downtrend alias sedang Hmm. koreksi sehat. Cuman saham-saham penggerak ini, saham-saham kunglo, ya biasanya teknikal fundamental lewat bro, gitu kan. Nah, tergantung Hmm. dari sisi aspek liquidity dan risk profile dari sisi teman-teman. Oke, Hmm. tapi kalau lihat story 2026 baru seperti apa? Energi salah satunya yang menjadi katalis positif tadi ya, dengan asumsi ya Venezuela dengan Amerika ada uncertain, harga minyak juga naik, harga coal juga bagus gitu kan. Nah, ini menjadi secara fundamental harusnya lebih menarik. Tetapi hati-hati koreksi-koreksi sehat. Karena Hmm. ketika habis naik tinggi all time high, koreksi sehat itu juga perlu gitu kan. Kalau enggak bisa. Nah di sini teman-teman pasang tahu profil sama stop loss. Itu Bu, untuk bumi. Hmm. Oke, siap. Thank you banget Pak Gembong ya. Jadi teman-teman jangan lupa pasang stop loss-nya ya, teman-teman ya. Dan antisipasi kalau memang ada koreksi-koreksi sehat itu adalah hal biasa ya di dalam pasar modal ya teman-teman. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi nih. Aku suka banget nih pertanyaannya Pak. Dari M. Ardian ya. Apakah pada bulan tertentu ada sebuah sektor yang dominan dibanding lainnya? Misal Januari properti, Februari consumer goods, dan lain-lain. Jika ada, apa saja sektor unggulan pada setiap bulan atau mungkin kuartal ya Pak ya? Ya kuartal ya kita bilangnya ya.
Dan apakah polanya sama setiap tahun? Nih kalau dari Pak Gembong gimana nih Pak tanggapannya? Oke, ketika bicara sektoral dan polanya, statistik tiap bulan, maka Hmm. sebenarnya itu ada banyak fiturnya. Ya, teman-teman Ya. bisa cek banyak fitur. Oke, tetapi kalau kita lihat story-nya, contoh, ini Desember. Hmm. Desember ada aktivitas apa? Sentimen positif apa? Ketika Nataru, Natal tahun baru, otomatis terkait dengan konsumen retail. Terus setelah itu ya tol, ya Hmm. itu menjadi sesuatu yang sisi apa katalis positifnya karena seasonalnya itu namanya naik. Ya, Januari. Ketika Januari otomatis ya ada namanya Januari effect. Ya, karena memang secara statistik dominan lebih banyak naik daripada turunnya. Nah, begitu nanti posisinya apa namanya di sini juga sampai Desember sampai Sincia ya Hmm. sektor misalnya contoh emas ya itu naik signifikan. Kenapa? Karena hal-hal yang sifatnya contoh gitu kan di Sincia itu kan pengguna atau konsumen terbesar emas dunia itu dua, Cina sama India. Nah, itu salah Ya. satu katalis positifnya, gitu kan. Terus di Februari, ya Februari Maret itu ada namanya Big Bang. Kenapa Big Hmm. Bang? Karena tentunya satu, kita berharap turnaround dari sisi investor asing sudah mulai, barangnya sudah dijual banyak, bro. Bayangkan Hmm. ketika BRI awal tahun 2024 itu ya investor asing sekitar 79, saat ini Hmm. sudah 63. Ya. Artinya itu ya cukup masif buat investor ya foreign flow dari sisi BRI Hmm. sehingga 6.400 sekarang 3.700. Tapi Hmm. positifnya ada dividen interim, terus nanti laporan Hmm. keuangan, ada dividen gitu kan. Itu sisi positifnya, terutama dari sisi Big Bang. Jadi setiap tematik itu ada. Hmm. Ya, setiap bulan tematik ada sehingga kita bisa lihat ya statistik maupun sektoralnya. Untuk lebih detailnya nanti kita lebih banyak untuk kupas langsung di Zoom. Kira-kira gitu ya dengan reason-reasonnya. Kira-kira gitu bro. Oke, siap. Thank you banget ya, Pak Gembong. Malam hari ini nggak kerasa banget ngobrol-ngobrol sama Pak Gembong. Kita udah waktunya ya, sudah selesai di jam setengah 10 ini. Jadi teman-teman mungkin sebelum kita tutup Instagram Live ini, saya mau mengingatkan sekali lagi, Instagram Live ini direkam ya. Jadi ada beberapa pertanyaan teman-teman yang sudah dijawab Pak Gembong ya. Jadi nanti kalian bisa nonton rekamannya di Instagram Sukor Sekuritas dari awal ya. Dari awal tadi Pak Gembong banyak memberikan insight dan juga advice ya dan juga beberapa kesalahan-kesalahan trader atau investor pemula ya di awal yang tentunya bisa membantu perjalanan kita ya di pasar modal. Dan tentunya kalau kalian mungkin masih mau kepoin Pak Gembong bisa follow Instagram Samologi juga ya Pak ya. Ya, begitu ya. Jadi nanti kalau siapa tahu ada yang mau tanya-tanya sama Pak Gembong dan sebagainya, silahkan. Oke Pak Gembong, mungkin itu aja dari saya malam hari ini. Thank you banget ya Pak waktunya. Terima kasih Mas Jo, terima kasih semuanya. Selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga 2026 lebih cuan, 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 cuan. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak. Selamat malam. Selamat malam.